Swastiastu, anak-anak. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PPKN, di mana pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang pertama kali. Tentu Bapak akan sita waktunya beberapa menit untuk melakukan sebuah perkenalan. Nah, untuk itu anak-anak, alangkah baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa dulu, sehingga dalam proses pembelajaran nanti tidak ada hambatan apapun. Baik anak-anak, kita mulai saja perkenalan. Anak-anak bisa lihat di slide ya. Nama saya Imade Arnao ya. Sudah lengkap di sana, alamat sudah bisa dilihat pada slide, yaitu saya dari Desa Bongase, Abean Semal Badung ya. Untuk sementara tinggal di Denpasar ya. Dan tanggal lahir anak-anak bisa lihat sendiri di sana, yaitu tanggal 14 Maret 1970. Sudah lumayan tua ya. Anak-anak ada 3 ya. Pendidikan anak-anak bisa lihat di sana ya. Dari SD hingga perguruan tinggi sudah tertera di sana. Baik anak-anak, untuk sementara waktu itu yang dapat Bapak sampaikan pada masa perkenalan ini. Mudah-mudahan interaksi kita dengan perkenalan kali ini, interaksi pembelajaran kita, walaupun pembelajaran dalam proses online ya, saya harapkan anak-anak dengan semangat mengikuti apa yang telah kita canangkan bersama. Baik anak-anak, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan memulai ya. Pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan sebuah pembelajaran yang baru, dapat dikatakan seperti itu ya. Untuk di kelas 9 PPKN kalian itu saya yang memegang selama kurun waktu 1 tahun, sehingga nantinya kita harapkan kerjasama antara saya sebagai guru ya, dan dibantu oleh kalian sebagai siswa, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ya anak-anak, saya harapkan anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Untuk itu kita langsung saja kepada materi kita. Ya anak-anak, kita lihat dulu apa yang menjadi tema atau subjudul kita pada kali ini. Kita akan tetap berbicara tentang Pancasila seperti itu, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran ini harapan kita bersama bahwa ada perubahan sikap, perilaku, dan pemikiran terhadap Pancasila itu sendiri, yang intinya bisa meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi seperti itu harapan kurikulum terhadap kita semua ya, dalam rangka pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kita langsung saja kepada pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu berjudul ya. Anak-anak, kita lihat di slide sudah ada. Adapun materi kita pada kali ini di pertemuan awal ini anak-anak, kita akan lihat atau kita akan bahas bagaimana dinamika perwujudan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, barangkali anak-anak di kelas 8 ya, sudah kita bahas bersama, mungkin sudah kita pelajari bagaimana eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang menjadikan dirinya sebagai ideologi bangsa Indonesia sampai saat ini seperti itu. Jadi dalam kurikulum ya, dalam pembelajaran di awal ini, adapun hal-hal yang ingin dicapai ya oleh kurikulum atau kita sebut dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, yang diharapkan adalah bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa itu yang harus kita pahami bersama. Berangkat dari itu ya, kita akan lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang kedua yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Jadi itu yang diinginkan atau itu yang ingin dicapai oleh kurikulum ya. Yang ketiga anak-anak, dalam bab ini kita akan pahami bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya anak-anak, kita akan lihat yang ingin dicapai atau yang ingin harus kita pahami dalam kesempatan ini adalah
bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan kita, baik di bidang ideologi, politik, dan selanjutnya. Anak-anak tidak menutup kemungkinan bahwa Pancasila akan diganggu atau akan selalu mendapat ancaman, ya, yang kita akan pahami ancaman terhadap Pancasila dan upaya mempertahankannya. Nah, itu kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yang ingin dicapai oleh kurikulum ini adalah proyeksi, ya, menampilkan sikap positif kita secara real ya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu diharapkan dalam kurikulum ini. Artinya, wujud nyata sikap perilaku kita dalam berpancasila di kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, anak-anak, pada bab pertama ini itu beberapa item yang harus kita pahami bersama, tentunya dalam proses pembelajaran bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ya bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita alangkah baiknya di awal pertemuan ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting anak-anak, yaitu apa sih sebenarnya Pancasila itu. Baik, kita lanjut pada slide berikut ini. Anak-anak, seperti apa yang saya katakan di persepsi tadi, bahwa sebelum kita berbicara dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, pertama atau di awal kita harus pahami pengertian Pancasila itu sendiri. Barangkali kita sudah ya lumrah ya familiar kita dengar bahwa Pancasila itu seperti apa. Secara real sesungguhnya dari kacamata pengetahuan mungkin tidak banyak yang tahu anak. Nah, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan awali atau kita akan pertama kali harus pahami pengertian Pancasila itu sendiri. Nah, secara umum anak ya, pengertian Pancasila ada berbagai pandangan ya. Pertama yang kita harus pahami pengertian Pancasila secara etimologi ya, yaitu pengertian Pancasila dari kacamata pengetahuan itu. Nah, itu yang kita akan frontier atau kita akan buka pada kesempatan ini. Tetapi kalau kita ingin melihat pengertian Pancasila secara lebih luas, ada pengertian Pancasila secara etimologis, ada pengertian Pancasila secara historis, dan ada pengertian Pancasila secara terminologi. Tetapi anak-anak, untuk di tingkat kita di sekolah menengah pertama ini ditekankan bahwa bagaimana pengertian Pancasila itu secara etimologis atau hanya pada pengetahuan saja. Dan untuk historis dan terminologi mungkin dibahas pada tingkat-tingkat pendidikan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk itu kita akan langsung saja apa yang menjadi pengertian Pancasila secara etimologi atau pengetahuan. Kita awali dengan Pancasila berasal dari mana? Baik anak-anak, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Seperti biasa, kita akan mengutip ya pendapatnya Muhammad Yamin, bahwa ahli sejarah kita di awal kemerdekaan ini, beliau juga ahli di bidang sastrawan ya. Mereka mengatakan bahwa Pancasila itu memiliki dua arti anak-anak, yaitu panca, arti yang pertama kita akan bahas bahwa panca berarti 5, sila ya dengan i pendek ya berarti dasar, dan sila kedua dengan i panjang berarti tingkah laku. Nah, mengutip pendapatnya Muhammad Yamin bahwa Pancasila berarti 5 dasar atau 5 unsur yang mana yang tertuang dalam Pancasila sekarang ini. Itu yang menjadi kesimpulan dari arti yang pertama pengertian Pancasila secara etimologi. Anak-anak, di awal sudah Bapak ungkapkan bahwa Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila itu memiliki dua arti. Sekarang kita akan lihat arti yang kedua. Nah, anak-anak, untuk arti yang kedua ya, kita akan lihat bagaimana perumusan ya. Bagaimana perumusan Pancasila itu ada di negara kita. Anak-anak, sebelum kita lanjut, bahwa kita akan sedikit kembali ya ke awal, bahwa sejarah perumusan Pancasila yang kita jumpai pada saat ini anak-anak tidak
semudah apa yang kita baca, tidak semudah apa yang kita jumpai pada saat ini. Tetapi anak-anak, perjuangan dalam merumuskan Pancasila dari awal setelah kemerdekaan itu terdapat perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih singkatnya kita akan segera mengutip ya, berangkat dari seorang ahli ya, Dr. Rajiman namanya Wedyo Diningrat, mengusulkan di awal-awal kemerdekaan ini, mengusulkan pada sidang panitia kemerdekaan yang kita sebut dengan BPUPKI itu merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atas izin pemerintah Jepang, mendirikan sebuah lembaga kecil yang dengan tujuan untuk melakukan usaha penyelidikan terhadap persiapan kemerdekaan itu. Nah, pada sidang pertama anak-anak, lembaga ini, BPUPKI ini melakukan sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Kesempatan itu dipergunakan oleh Dr. Rajiman untuk mengajukan usulan terhadap tentang dasar negara. Beliau berpikir bahwa apa yang akan dijadikan dasar negara kita bila mana kita telah merdeka nanti. Nah, tanggapan-tanggapan banyak dilakukan oleh para ahli atau founding father kita anak-anak. Ya, atas usulan Dr. Rajiman itu mendapat tanggapan positif dari 3 tokoh besar kita. Nah, kalau kita sebut dengan founding father, para pejuang pembentuk kemerdekaan itu. Nah, siapa saja yang memberikan tanggapan terhadap usulan dasar negara itu ada 3 anak. Pertama, Profesor Dr. Supomo. Mereka mengusulkan sesuai dengan pandangannya sendiri. Kedua, Mr. Muhammad Yamin anak-anak. Ya, yang di awal ya mereka merupakan tokoh sastrawan kita. Yang ketiga, Insinyur Soekarno sendiri. Nah, seperti apa pandangan usulan mereka terhadap dasar negara yang akan dipersiapkan nanti? Kita akan bahas satu persatu anak-anak. Pertama, kita akan bahas usulan dari Mr. Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI. Anak-anak, kita lanjut saja. Baik anak-anak, apa saja yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, kita sebut seperti itu ya, terhadap dasar negara yang akan dijadikan ideologi kita bila mana kita telah merdeka nanti. Nah, kita lihat langsung saja anak-anak, apa yang menjadi usulan Muhammad Yamin. Terdapat 5 item juga. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, peri kesejahteraan sosial. Anak-anak, kita lihat di slide ya. Perhatikan slide dengan baik. Nah, jadi usulan Muhammad Yamin ini lebih banyak mengusulkan tentang bentuk negara. Tetapi ya, atas dasar usulan tersebut mereka melakukan berbagai macam usulan pada sidang pertama ini. Tidak saja dasar negara anak-anak, tetapi berkaitan dengan bentuk negara, tujuan kemerdekaan, serta konsep daripada Undang-Undang Dasar 45. Sehingga pada usulan pertama ini kita ambil kesimpulan bahwa Muhammad Yamin tidak saja mengusulkan atas dasar negara, tetapi mengusulkan bentuk-bentuk yang lain. Dan konsep pemikiran beliau juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Jadi sampai saat ini pemikiran beliau, konsep-konsep pemikiran beliau tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Kesimpulannya mereka mengusulkan berbagai bentuk ya pada usulan Muhammad Yamin. Baik, anak-anak, kita lanjut pada slide berikutnya. Anak-anak, kita lanjut pada usulan kedua yaitu Mr. Supomo yang dilakukan di hadapan sidang BPUPKI yang pertama kali, tetapi tanggalnya tanggal 31 Mei 1945. Jadi kita akan lihat apa yang menjadi usulan Mr. Supomo pada kesempatan itu, yaitu mereka mengusulkan penjelasan negara Indonesia seperti apa. Jadi mereka mengusulkan bahwa penjelasan negara integralistik atau negara persatuan yang berkaitan dengan pertama persatuan ya. Mereka juga memberikan harapan kekeluargaan,
ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Nah, pada kesempatan ini dapat kita simpulkan bersama bahwa Mr. Supomo lebih banyak mengusulkan atas bentuk negara Indonesia, yaitu negara integralistik atau negara persatuan. Jadi itu yang diusulkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan dasar negara, anak-anak, mereka lebih sedikit mengusulkan atau kualitasnya lebih sedikit mengusulkan dasar negara. Lebih banyak konsep pemikiran usulan Supomo itu lebih banyak kepada bentuk negara persatuan. Itu yang dapat kita simpulkan dari pendapatnya Mr. Supomo atau usulan atau konsep pemikiran beliau dalam menyelenggarakan negara ini terhadap dasar negara atas dasar negara persatuan. Seperti itu. Anak-anak, kita lanjut pada usulan selanjutnya. Baik, anak-anak, kita lanjut pada usulan yang ketiga, yaitu usulan Insinyur Soekarno. Nah, seperti apa yang kita katakan di awal tadi, bahwa ada 3 konsep usulan atas dasar rumusan dasar negara ini. Yang terakhir kita akan bahas usulan Insinyur Soekarno yang dilakukan di hadapan Badan atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Baik, anak-anak, apa yang menjadi usulan Insinyur Soekarno atas dasar negara kita? Kita akan lihat langsung saja pada slide. Yang pertama bahwa kebangsaan Indonesia. Yang kedua usulannya internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Ya, kita lihat. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi usulan Soekarno ini ya, kita lihat kelima usulan ini disepakati oleh lembaga tersebut atau oleh BPUPKI bahwa usulan Soekarno akan dijadikan dasar negara. Yang menurut Soekarno, usulan ini disebut dengan Pancasila. Ya. Mereka menyebut bahwa kelima item yang menjadi usulan Soekarno ini disebut dengan Pancasila. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa usulan Soekarno yang dilakukan tanggal 1 Juni 1945 menjadi landasan dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila. Nah, kita lanjut apa yang jadi kutipan Insinyur Soekarno terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, anak-anak, Soekarno melanjutkan usulannya atau Soekarno membuat suatu pernyataan besar terhadap Pancasila itu. Ya, kita kutip. Anak-anak, Soekarno menyebutnya Pancasila bila mana nanti jadi dasar negara, Pancasila bisa diperas menjadi Trisila. Itu ungkapan beliau. Mereka menyebutnya pertama adalah sosionasional yang meliputi nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, yang mereka sebut Trisila ini. Anak-anak, Soekarno menyebutkan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan tidak berhenti sampai di sana, anak-anak. Kita akan lihat Trisila ini bisa diperas lagi atau dipadu lagi. Yang intinya adalah gotong royong. Artinya apa? Gotong royong yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno pada depan sidang itu adalah bagaimana kita melaksanakan sila-sila Pancasila tersebut, kelima sila itu dengan gotong royong. Itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya anak-anak bahwa tanggal 1 Juni 45 Pancasila lahir, dapat dikatakan seperti itu. Sehingga sampai saat ini anak-anak tanggal 1 Juni 1945 kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan di awal ya, di awal pertemuan ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat dan bisa merubah perilaku kita, bisa merubah mindset kita, yang intinya membangkitkan, membangun semangat kita dalam rangka menciptakan nasionalisme kita dan cinta terhadap bangsa dan negara.